ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita setelah istirahat di malam hari, kita kembali diizinkan untuk bisa melanjutkan kehidupan kita, dan alhamdulillah kita awali hari kita dengan kebaikan di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, dan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, dan hati yang penuh dengan keyakinan kepadanya tanpa keraguan. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab adab dan masuk pada bab al-birri was-silah. Pagi ini masuk kepada babul birri was-silah, bab tentang berbuat baik dan menyambung hubungan rahim. Al-birru dengan ba yang dikasrahkan maksudnya adalah al-khair, kebaikan. Al-birru adalah al-khair, kebaikan. Adapun al-barru, al-bar dengan difathahkan, ada al-bir dengan dikasrahkan ba-nya, maksudnya adalah al-khair, kebaikan. Adapun al-barru yang difathahkan ba-nya, maksudnya adalah katsirul ihsan wa katsirul khair, orang yang banyak berbuat ihsan, berbuat baik, dan orang yang banyak menebar kebaikan-kebaikan. Maka di antara dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Barr. Mana Allah katakan innahu huwal barrur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Barru, yang banyak kebaikannya dan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maka anak yang berbuat baik kepada orang tua, orang yang berbuat ihsan kepada orang tua, disebut dengan al-bar. Al-bar, anak yang baik, anak yang taat, anak yang senantiasa mengulurkan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya. Al-birru lawannya adalah al-ithim, dosa. Al-birru lawan katanya adalah al-ithim, yaitu dosa. Al-birru adalah khisalul khair, nilai-nilai kebaikan, norma-norma kebaikan, dan al-ithim wa khisalus syarr, yaitu nilai-nilai keburukan, dan ini mesti dijauhkan. Ini asal kata al-bir. Makanya birrul walidain itu artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua, atau dalam bahasa kita sering sebut dengan berbakti pada orang tua kita. Nah, as-silah dengan dikasrahkan sad, as-silah, ya, maksudnya silatul arham, menyambung hubungan dengan orang yang ada terikatan rahim dengan kita.
Dan ini lawannya adalah qati'atur rahim. Al-bir lawannya al-ithim, ya, dan as-silah lawannya al-qati'ah, memutuskan. Mari kita lihat beberapa hadis yang dinukilkan oleh al-muallif al-kitab di dalam bab min fadaili silatur rahim. Di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan silatur rahim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dawsi. Ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Hadis akhrajahul Bukhari. Di sini Nabi kita alaihi salatu wassalam menekankan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yubsata lahu fi rizqi wa yunsa' lahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjaga atau menyambung hubungan silaturrahimnya. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, man ahabba ay raghiba fi. Ahabba dalam bahasa Arab disebut juga dengan raghiba, ayubsata fi rizqi wa yunsa' lahu fi ajali falyasir rahimah. Hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, menunjukkan bahwa sesungguhnya rezeki yang dilapangkan Allah adalah sebabnya salah satunya itu adalah silaturahim. Di sini kata beliau bahwa bila mana kita ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Ya, jaga dan sambung hubungan kita. Jaga dan sambung hubungan kita. Lalu kemudian pertanyaan kita, mahwar rahim? Siapa yang tergolong kepada rahim itu? Agar kita bisa memahami, menyambung hubungan rahim atau bukan. Ar-rahim maksudnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-qarabatu, keluarga yang ada terikat dengan kita. Wahum kullu ma yajma'uka bihim qarabatun min jihatil kal akhwali wal khalati wal ajdadi wal jaddad, yaitu orang yang tersambung dengan kamu dari sisi yang pertama, dari sisi ibu. Seperti apa? Al akhwal wal khalat, bibi dan paman. Itu adalah al-qarabah. Bibi kalau dalam bahasa Arab namanya al-akhwal wal khalat. Al-khal itu dalam bahasa Arab itu paman dari sisi ibu. Bahasa Arabnya namanya khalun. Khala itu bibi dari sisi ibu juga. Jadi khal untuk paman dari sisi ibu, dan untuk al-khala adalah bibi dari sisi ibu. Nah, adapun ke atasnya kakek dan nenek, itu jalur qarabah kita. Wa amma min jihatil ab al-a'mam wal ammat, paman dari sisi bapak dalam bahasa Arab disebut ammun. Ammi, itu orang Arab mengatakan hadza ammi, paman saya. Ammun ain mim. Adapun bibi dari sisi bapak namanya ammah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan dalam penyebutan. Dari kalau disebutnya khalun berarti ini dari jalur ibunya. Kalau disebutnya ammun berarti ini dari jalur bapak. Bisa bedanya? Dia sama-sama dua huruf saja. Khalun ya, atau khal, ya, tiga huruf di sini ya, kha, alif dan lam. Khalun. Khalatun itu jalur dari siapa? Ibu. Ammun ain mim itu jalur dari bapak. Ammatun itu adalah bibi dari jalur bapaknya. Taib. Wal ajdadi wal jaddad, semua itu naik ke atas lagi adalah kakek dan neneknya. Yang termasuk juga qarabah, ini jalur bahasanya jalur orang tua yang sepadan dengan orang tua. Wa kadzalika abna haula, termasuk juga yang qarabah kita
adalah anak dari mereka-mereka itu. Ya, kalau dari paman, bibi, baik jalur ibu dan bapak, kakek, nenek, itu kan levelnya orang tua kita. Nah kemudian yang termasuk qarabah juga adalah abna haula, termasuk anak-anak mereka, baik itu paman, bibi dari jalur ibu atau paman dan bibi dari jalur bapak sendiri. Wa abna'i haula'i wa abna'il a'mam wa abna'il akhwal kulluhum yashmaluhum ismul qarabah wa ismul rahim. Dan itu masih terikat dengan isim al-qarabah, keluarga, atau ar-rahim, hubungan rahim. Walahum haqqun 'alaik. Dan kamu punya hak, ya. Dan kamu punya hak yang harus kamu terima dan punya kewajiban yang kamu tunaikan kepada mereka. Hak kita untuk disambung, hak mereka untuk mendapatkan juga kebaikan dari kita. Kewajiban kita memberikan memberikan hak mereka, dan kewajiban mereka juga memberikan haknya kepada kita, hak kita kepada kita. Naam. Fa in addaita hadzal haqq, jika engkau lakukan dan tunaikan hak ini, fa inna dzalika yusabbib lakal khair fid dunya wal akhirah. Maka subhanallah, bila mana kita tunaikan hak-hak mereka ini, maka itu akan menjadi sebab Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita al khairu, kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia bagaimana? Fa fid dunya yubsatu laka fi rizqika, akan dilapangkan rezeki kita. Kita tidak tahu, misalnya dalam kondisi kita lagi misalnya resign dari sebuah tempat usaha kerja kita yang sebelumnya, lalu tiba-tiba dengan sengaja kita bersilaturahim lillah subhanahu wa ta'ala, berkunjung, bercerita, lalu barangkali di mana sekarang ana lagi resign, apa keahliannya sedalam bidang ini, kebetulan misalnya teman saya membutuhkan, mau enggak kamu, atau dia sendiri yang membutuhkan. Nah ini satu sebab di antara sebab-sebab yang barangkali bisa mengantarkan rezeki kepada kita. Makanya silaturahim itu, kemudian kita duduk bercerita ngobrol, itu akan membuka peluang-peluang kebaikan di dalam rezeki kita. Begitu juga wa yunsa'laka fi ajalik, dan akan dipanjangkan umurmu. Nanti akan kita bahas adakah benturan antara hadis ini, kontradiksi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa ajal tidak akan diundur walaupun hanya sesaat. Naam. Wa fil akhirati laka thawab wal jannah indallah. Itu di dunia, dilapangkan rezeki, diberikan, dipanjangkan umur. Di akhirat kelak, kata Sasal Al-Fauzan, engkau mendapatkan as-thawab, mendapatkan pahala, wal jannah, surga. Fa inna Allah wa'ada alladhina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal wa'adahum bil jannati fil akhirah. Allah berjanji kepada orang-orang yang menyambung hubungan dan menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung dengan surga di akhirat kelak. Nah, kebalikan ikhwah fillah rahimakumullah, al-qati'ah adalah lawan daripada as-silah. As-silah menyambung. Yang tidak yang selama ini tidak terhubung, maka kita sambung, kita datangi, kita berbuat ihsan. Nah, terkadang memang subhanallah ini sesuatu yang perlu kita jaga. Nah, walaupun terkadang dalam kondisi bahwa kita mengetahui keluarga dari paman atau bibi kita ini masih dalam banyak harus nasihat diberikan, maka ini perlu kita datangi, ikhwah fillah rahimakumullah. Wa amma qati'atur rahim, adapun orang-orang yang memutuskan hubungan rahim, kabiratu min kabairiz dzunub, dia tergolong kepada dosa besar. Tuhibbul la'nah atau tujibul la'nah, dan itu akan mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah
fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang memutuskan hubungan rahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala dia tulikan pendengarannya dan Allah butakan penglihatannya. Bayangkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan ancaman orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan kemudian memutuskan hubungan rahim tadi, tidak mau menyambungnya. Kadang subhanallah, yang paling banyak faktor yang bisa membuat kita bisa memutuskan adalah faktor dunia. Pada umumnya adalah masalah dunia. Ketahuilah bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Bila mana orang tahu bahwa rezekinya akan didapati oleh dia, maka dia akan tenang hidup, dia akan damai hatinya. Kenapa? Karena terkadang orang tidak bisa menahan apa yang ada dalam dirinya, dan itu akan menimbulkan hasad, dan hasad akan mengantarkan kepada sifat memutuskan hubungan rahim. Ikhwafillah, hasad akan menghilangkan kebaikan kita dan bahkan subhanallah akan menghanguskan amal soleh kita. Dan perlu kita tahu bahwa hasad, masing-masing kita memiliki potensi itu. Tidak ada orang yang tidak memiliki potensi hasad. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ma khala jasadun min hasad. Tak ada orang yang dalam dirinya tidak ada hasad. Semua kita ada potensi hasadnya. Wa amal karim, adapun orang yang baik, orang yang mulia, fayukhfihi, dia sembunyikan hasadnya, tidak dia tunjukkan kepada orang. Wa amal laim, adapun orang-orang yang memiliki sifat buruk, fayubdihi, dia tunjukkan hasadnya. Dia tunjukkan hasad dia tidak senang kepada si fulan. Barangkali karena sisi kehidupan yang ada macam-macam faktornya. Ikhwafillah, ala kulli hal, bahwa orang yang membuatkan kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang memutuskan hubungan, Allah laknat dan Allah butakan matanya dan Allah tulikan pendengarannya. Wa fi hadzal hadits anna silatul rahim tusabbib lil insan si'atar rizq. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa menyambung hubungan rahim menyebabkan bagi manusia kelapangan rezeki. Wa yubarika lahu fi rizqi, dan Allah berkahi rezekinya. Bukan hanya rezeki dibukakan ditambahkan Allah, tapi Allah berkahi rezeki itu. Nah, inilah yang kita cari sesungguhnya ikhwatul kiram. Wa rezeki yang barakah adalah rezeki yang mendatangkan kebaikan. Rezeki yang barakah, rezeki yang ada padanya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Wa yubsatu lahu ya'ni yuwassa' wa annahu yunsa' lahu ya'ni yuakhir fi ajali, lakin fihi iskal. Nah, ada ayat yang Allah sebutkan tentang ini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana ajal seorang tiba, maka tidak akan ditunda dan tidak juga akan dimajukan walau hanya sesaat. Apakah ada kontradiktif dengan hadis yang kita bahas barusan? Yang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Atau dalam ayat yang lain, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Famal jam'u bainal ayati wal hadis. Bagaimana kita menggabungkan makna ayat dan hadis yang kita baca ini? Ada 3 bentuk jawaban para ulama menjelaskan makna daripada hadis wa yunsa lahu fi athari. Wa yunsa lahu fi atharin ada 3 makna. Dipanjangkan umurnya di dalam hadis itu ada 3 makna. Yang pertama, makna al-jawab al-awwal bahwa anna umrul insan muqaddar la yuzad wa la yunqas. Kita tahu bahwa usia kita telah ditentukan berapa lama dia hidup. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi walaupun sesaat. Itu Allah yang mengatakan. Namun bila mana dia suka menyambung hubungan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala
berkahi usianya dengan ketaatan dan kebaikan. Ini yang pertama. Ini makna daripada wa yunsa'lahu fi athari, Allah berkahi usianya. Misalnya usianya 50 tahun, tertulis 50 tahun, 50 tahun. Tetapi usia yang 50 tahun ini usia yang barakah, berlimpah kebaikan. Banyak kebaikan yang dia ukir di usia itu, dibandingkan orang yang usianya juga 50 tahun tapi tidak banyak kebaikan yang ia kerjakan. Ini makna pertama daripada wa yunsa'lahu fi athari. Allah panjangkan umurnya, maknanya Allah berkahi usianya. Ya. Ayani ayyubarika lahu fi umri fayasta'miluhu fil khair. Usia 50 tahun itu dia pakai dalam kebaikan. Makanya kita minta dalam doa kita, ya, apa? Allah masta'milni fil khair. Ya Allah, pakai usiaku dalam kebaikan. Maksudnya kita minta kepada Allah agar Allah beri taufik kepada kita di dalam keseharian kita ini, agar kita mampu melakukan kebaikan. Banyak kebaikan tapi terkadang hari lewat begitu saja tanpa kebaikan. Tidak ada rasa keinginan melakukan amal saleh. Ya, tentu sebab utamanya dosa. Sebab utamanya adalah dosa. Nah, kita minta kepada Allah agar Allah pakai diri kita dalam kebaikan. Tidak ada pintu kebaikan yang di situ terbuka kecuali kita telah mendatangi pintu itu. Allah pakai diri kita dalam kebaikan. Naam. Fa ista'milhu fil khair wal umr in wa in kana qasiran idza stu'mila fil khair fa huwa tawil. Usia walaupun singkat tapi dipakai dalam amal saleh, maka insyaallah usianya sangat panjang. Contohnya adalah para ulama kita sendiri. Makanya kata orang bahwa kebaikan yang kita tinggalkan itu adalah umur kedua kita. Umur kedua kita. Seperti Al-Imam An-Nawawi misalnya, usianya tidak panjang, sekitar 40 tahunan. Tapi subhanallah, karya-karya yang dia tinggalkan melebihi daripada usianya. Hari ini seakan-akan masih hidup. Keberkahan dari usia yang Allah berikan masih disebut namanya melalui karya dan kitab-kitabnya. Dinukil-nukil perkataannya. Itulah al-umrus tsani. Usia kedua dia itu adalah kebaikan yang telah ia tinggalkan. Naam. Wa amma idza stu'mila fi syarri fa huwa qasirun wa in kana tawilan. Bila mana usianya panjang, ya, tetapi digunakan dalam keburukan, maka terhitung singkat, ya, meskipun usianya panjang. Makanya dalam hadis Nabi katakan apa? Orang yang terbaik itu apa? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Saya ulangi, orang yang terbaik itu kata Nabi SAW apa? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah dan amal baiknya muncul. Artinya orang yang dipanjangkan usianya dan usia itu diisi dengan kebaikan. Man tala umru wa hasuna amalu, dan amalnya baik. Itulah yang baik. Di antara orang yang baik itu kata Nabi SAW, orang yang Allah berikan kepadanya umur yang panjang dan umur itu diisi dengan amal saleh. Nah, ini makna yang pertama, bahwa wa yunsa'lahu fi athari, yakni fi ajali ayyubarika fi umri. Allah berikan kepadanya keberkahan-keberkahan. Ini makna pertama. Ya, keberkahan dalam usia ini melahirkan kebaikan. Al-barakah hukum asalnya adalah subutul khair. Ya, al-khairi wa subutuhu wa kasratuhu. Kebaikan yang sangat banyak, itulah keberkahan. Bila mana al-barakah ada pada waktu, maka waktunya diisi dengan amal saleh. Bila mana keberkahan ada pada rizki, maka rizki itu akan melahirkan banyak kebaikan. Bila mana al-barakah, ya, meliputi keluarga, maka keluarga itu keluarga yang banyak melakukan kebaikan. Al-barakah kasratul khair wa thubutuhu. Ini yang kita cari. Makanya dalam sebuah doa pernikahan yang kita baca untuk orang pengantin kan, keberkahan.
Ya kan? Dulu di saat orang-orang menikah, bukan itu doanya. Di awal-awal, ya, maka doa yang diberikan kepada pengantin itu birrafahiyati wal banin. Semuanya itu. Apa rafahiyah? Semoga sejahtera dan banyak anak. Itu doa-doa orang dulu. Semoga sejahtera dan banyak anak. Ya. Dan belum tentu orang yang banyak anak ya hidupnya juga bahagia, atau belum tentu, tidak ada jaminan juga orang yang sejahtera juga bahagia. Maka digantilah doa itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa doanya? Hah? Doa untuk pengantin. Lupa nampaknya. Mau didoakan enggak? Pak Rami mau didoakan ulang enggak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, siapa yang mau didoakan? Nah, ada nampaknya. Sudah yakin aja sudah cukup gitu ya. Subhanallah. Nah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu. Apa yang kita doakan? Barakallahu laka, semoga Allah berkahi kamu dalam kondisi aman, dalam kondisi baik. Wa baraka alaika, dan juga dalam kondisi sulit. Kita doakan saudara kita yang baru menempuh ya kehidupan baru bersama pasangannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi itu pernikahannya, baik dalam kondisi aman dan dalam kondisi tidak. Wa jama'a bainakuma fi khair, agar Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Baik, mereka menikah, lahir anak, apa doanya? Lahir anak saudara kita, teman kita, sahabat kita yang baru kemarin menikah. Ya, setelah setahun Masya Allah lahir sang anak. Lalu dia kabari kita, alhamdulillah telah lahir anak pertama kami, ya, laki-laki sehat, ya, alhamdulillah. Mohon doa ikhwah sekalian, semoga menjadi anak yang saleh di dalam kehidupannya nanti. Nah, apa doanya? Apa nampaknya ya? Atau lupa? Atau sering mendoakan semoga menjadi anak yang soleh saja ya? Ada doanya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Burika laka fil mawhubi lak. Burika laka. Diberkahi, semoga diberkahi dari anak yang diberikan kepada kamu. Yang dimintakan keberkahan. Burika laka fil mawhubi lak. Kalau itu anak laki-laki. Ya, burika laka fil mawhubi lak wa syakartal wahib. Semoga engkau bersyukur kepada yang memberi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruzikta birrah, dan semoga engkau mendapatkan baktinya. Wa balagha asyuddah, sebagai usia sampai usia tua. Kita doakan keberkahan kepada saudara kita yang baru mendapatkan anak. Ya. Di saat dia mengawali kehidupan, kita doakan keberkahan agar rumah tangganya barokah. Setelah dia mendapatkan keturunan, kita doakan keberkahan. Makanya Abdurrahman ya, Ibn Auf di saat ditawari harta, bahkan keluarganya yang ingin diceraikan oleh saudara dia, maka dia katakan barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi ya hartamu dan keluargamu. Kita doakan saudara kita. Kita diberikan kebaikan oleh teman-teman kita, kita doakan agar Allah berkahi rezekinya dan Allah berkahi keluarganya. Makanya kalau ada orang yang mengundang makan dan kita tahu orang itu hati-hati dalam mencari rezeki, makan aja banyak-banyak. Karena insya Allah baroh, karena hartanya halal, Pak. Jadi kalau kita ragu dengan rezeki dia, kalau bisa jangan makan. Tapi kalau kita diundang oleh dia, kemudian kita tahu rezekinya Masya Allah, maka itu kan kisah Imam Ahmad kalau tidak salah ya, yang makan, dia tahu betul Imam Syafi'i itu rezekinya adalah halal, dan saatnya itu dia makan banyak. Kenapa Pak banyak makan? Karena saya tahu bahwa rezekinya halal dan saya banyak makan agar barokah dalam diri saya dari apa yang dia makan. Maka ikhwafillah, ini keberkahan itu. Mana pertama apa tadi? Allah berkahi usianya.
Nah, makna yang kedua dari hadis ini apa? Wa yunsa'lahu fi athari ay ala zahirihi ay annahu yumaddad fi hayati wa yatulu umruhu. Dan makna yang kedua ini memang Allah panjangkan usianya sesuai dengan makna zahirul hadis. Allah panjangkan usia seseorang. Amma idza qata'a rahimahu fa innahu yuqsam umruhu wa yunqas umruhu. Bila mana dia putuskan hubungan rahim, maka dia akan dikurangi usianya. Fal hadisu ala zahirihi. Hadis ini adalah berdasarkan makna zahirnya. Kalau makna zahirnya memang Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya. Nah, adapun makna yang ketiga adalah az-zikrul jamil ba'da wafatihi fayakunu ka'annahu mu'ammarun. Apa zikrul jamil? Sebutan yang indah, ingatan yang bagus setelah dia meninggal dunia. Itulah usia kedua yang kita sebut tadi. Jadi yang kita minta adalah bahwa ketika kita meninggal dunia, setelah kita meninggal dunia menjadi buah bibir yang bagus, semua orang mengenang kebaikannya, semua orang mengetahui ya kesantunannya, kelembutannya, ya kemudian kebersahajaannya, semua orang tahu. Kalau fulan dulu, masya Allah, semua kita, ya semua orang memuji dengan pujian yang bisa sama bisa berbeda, tapi semua orang sepakat kalau dia orang baik. Nah, inilah wa yunsa'lahu fi athari itu. Ya, kalau kita sering silaturahim, apalagi silaturahim membawa keberkahan bagi keluarga kita itu. Ya, makanya subhanallah, ikhwah-ikhwah yang punya harta, yang punya kaya, yang berpunya, ya datangi keluarga-keluarga yang kurang dan berikan sesuatu. Ya, jangan kita yang selalu didatangi oleh orang dan keluarga yang kurang mampu. Kan biasa begitu ya Bang ya? Keluarga yang mampu dikunjungi oleh keluarga yang kurang mampu. Tapi jadilah kita orang yang berpunya ini datang berkunjung kepada keluarga yang kurang. Itu akan lebih memberikan rasa di hati dan akan dicintai olehnya. Makanya saat meninggal maka semua orang kehilangan dengan kebaikan dia dan dengan ihsan dia. Maka di sini inilah yang ketiga maknanya, yang mana az-zikrul jamil, sebutan yang indah setelah dia wafat. Semua orang mengenang kebaikannya, semua orang tahu dengan prestasi-prestasi dia, ya, dan seterusnya. Ka'annahu ya'ishu fi bainan nas wa huwa mayyit. Seakan-akan dia masih hidup di tengah orang, ya, walaupun dia sudah telah berada di bawah tanah. Wa dzalika bisana alaihi, dengan pujian dan sanjungan yang terus diberikan kepadanya. Kan ada ya. Makanya subhanallah, di antara permintaan kita adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu permintaan para anbiya, menjadi sebutan indah setelah dia meninggal dunia, menjadi sebutan yang bagus setelah dia wafat. Wa bidzikrihi fil khairi daiman, semua orang mengingat kebaikannya, semua orang mengingat ihsannya. Fa ka'annahu hayyun, seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Ya, seakan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Walihada yaqulu syair, ahsin li nafsika fi hayatika dzikra, berbuat baiklah untuk dirimu selama kamu hidup, maka itu akan menjadi ingatan. Fa dzikrul insani umrun tsani, bahwa sebutan yang baik bagi manusia itu adalah usia keduanya. Kalau ingin kita memiliki usia kedua kita, berbuat baiklah kepada orang. Ya. Seperti mana pepatah kita yang sebutkan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan manusia nama baik kita. Maka ukirlah kebaikan itu. Jangan nanti yang ada dalam ingatan, ya, telah wafat fulan, ya, yang disebut hanya tanggal lahirnya tanggal sekian, tanggal wafatnya tanggal sekian. Tidak ada kebaikan yang terukir sedikit. Waliyadzubillah. Ya kan? Jangan hanya yang disebut oleh saudaranya adalah tahun wafatnya saja tahun sekian,
tanpa ada kenangan indah dari amal solehnya. Oleh itu khafillah, sebutan baik setelah kita meninggal dunia itu adalah usia kedua kita. Usia kedua kita. Maka masing-masing kita mengukir untuk nama baiknya setelah dia meninggal dunia nantinya. Oleh itu khafillah rahimakumullah, disebutkan waqila innahu yurzaq bi dzurriyyatin salihatin tad'u lahu ba'da mautih. Disebutkan juga makna wa yunsa lahu fi athari ini adalah diberikan keturunan yang saleh dan salihah yang akan mendoakan dia setelah dia meninggal dunia. Ya. Fa ka'annahu mu'ammarun, seperti dia memiliki usia yang sangat panjang sekali. Usia kita kan tidak panjang ya Pak ya. Ya. Hari ini sudah terasa bahwa hari semakin dekat, ya, waktu itu semakin singkat. Ya taqarrubuz zaman, dan Nabi mengatakan itu. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Hatta yataqarrabuz zaman. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu sangat singkat sekali. As-sanatu kasyahr, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jum'ah, bahwa 1 bulan ibarat 1 pekan, 1 Jumat. Wal jum'atu kal yaum, 1 pekan ibarat 1 hari. Wal yaum katirabin nar, 1 hari seperti gelombang api sudah. Itu sudah kita rasakan hari ini. Betapa waktu itu singkat, betapa waktu itu sangat-sangat cepat berlalu. Dan usia kita, hakikatnya kata Ali bin Abi Thalib, bahwa kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan pagi ini sudah balik kita, setelah ini mungkin aktivitas dan keluarga, dah zuhur balik ke rumah istirahat, datang pula asar, dan begitu seterusnya. Nah, hari ini tanpa terasa ya bahwa kita sudah di bulan apa sekarang? Jumadil akhir ya, Rajab, Sya'ban, hitungan 90 hari kurang sudah memasuki Ramadan. 90 hari lebih kurang 90 hari ya, sudah, Masya Allah. Dan ini waktunya 3 bulan itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang panjang, waktu yang sangat pendek sekali. Jangan persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk menghadapi hari-hari yang barokah itu. Maka maksud ada yang katakan waqila, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan anak yang saleh itulah yang akan melanjutkan kebaikan orang tuanya. Wa ka'annahu ya'ish, seakan dia masih hidup di tengah-tengahnya. Li'anna dzurriyyatahu tad'u lahu, anak saleh itu mendoakan bapaknya, anak saleh itu mendoakan orang tuanya. Wa ka'anna mutawasil umur, seakan usianya itu terus berkelanjutan. Maka subhanallah ikhwatal kiram, jadikanlah visi kita untuk melahirkan generasi ini dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan kita akan disambung oleh anak dan keturunan. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi la tadharni farda. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku hidup sendiri tanpa keturunan. Wa anta khairul warithin. Kenapa? Karena anak itu adalah ya yang akan menyambung kebaikan orang tuanya. Makanya dia menjadi harta yang mahal bagi kita. Dia akan menyambung kebaikan orang tuanya. Wa ka'anna mutawasil umur bi du'a'i dzurriyyatihi lahu. Seakan usianya terus berkelanjutan ya dengan doa-doa yang telah dipanjatkan oleh anak dan keturunannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Bila mana anak Adam ini meninggal dunia, maka terputus amal kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak sekalian rahmati Allah. Bila mana 3 ini sudah terkumpul pada kita, barangkali inilah usia yang ideal untuk mati. Kalau sudah terkumpul, pertama sedekah jariyah. Yang kemarin saya jelaskan waktu khutbah Jumatnya. Sedekah jariyah itu adalah wakaf, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya banyak wakaf, jangan dikira wakaf ini hilang begitu, tidak. Dia adalah harta yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan dikira bahwa wakaf ini baru kaya baru berwakaf, tidak. Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang tidak terlalu kaya, tetapi betapa banyak dalam catatan sejarah dalam wakafnya para sahabat, Ali itu punya banyak wakaf di masa hidupnya. Nah, kalau Utsman jangan ditanya. Kalau Utsman dia beli Bi'ru Roma dengan uangnya, dan kemudian dengan itu dia beli surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat sejarah Utsman itu kan? Kalau Ali saya katakan itu sahabat yang susah. Ya. Sehingga Fatimah pun ikut bekerja sampai kasar tangannya Fatimah membantu suaminya. Tapi tercatat dalam sejarah banyak sekali wakaf-wakaf Ali itu, ya, di antaranya adalah sumber mata air yang diwakafkan di masanya. Ya, kalau Utsman, masya Allah tabarakallah, Utsman bin Affan banyak sekali wakafnya. Ya. Belum lagi kuda perangnya, belum lagi harta untuk para kaum mujahidin. Yang sangat terkenal adalah Bi'rur Rumah yang dia beli, kata Rasulullah SAW, ya barang siapa yang membeli sumur ini maka baginya surga. Utsman datang, ya Rasulullah, apakah saya termasuk? Kamu masuk. Dibelilah. Ya, yang awalnya orang Yahudi itu nggak mau beli sumur Yahudi itu, nggak mau dijual. Kata orang Yahudi, ya, kalau begitu separuh saya, hari ini besok, hari ini untuk saya dan besok untuk kamu. Selang-seling. Di hari Utsman yang punya jatah, disuruhlah kaum muslimin untuk mengambil air, sehingga hari bagi orang Yahudi tidak ada orang yang beli air. Akhirnya dijuallah Bi'rur Rumah kepada Utsman dan dibeli, dan subhanallah, itulah harta yang luar biasa bagi Utsman radhiyallahu anhu. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan para pemimpin-pemimpin Islam yang lain juga memiliki banyak wakaf. Maka carilah harta terbaik kita wakafkan. Misalnya saya kasih contoh saja. Saya punya kenal satu orang, Pak, di Bangkinang. Subhanallah, sejak dia memang orang kaya, sejak dia ngaji dan paham tentang makna sedekatin jariyah, dan pernah saya sampaikan sekitar 10 tahun yang lewat, 12 tahun yang lalu. Ya, sejak 2010 lah kita kajian di Bangkinang. Lalu dia paham betul, maka subhanallah sampai hari ini tidak ada masjid yang baru dia bangun, dengar berita masjid, dia datangi pengurusnya. Saya akan mengurus sumber airnya. Semua, dan apapun bentuknya. Dan tidak ada pondok pesantren yang membutuhkan yang dia terdengar di sekitar kota Bangkinang kecuali dia datang. Saya akan mewakafkan sumur untuk pondok ini, atau untuk masjid ini, atau untuk lembaga ini. Subhanallah. Akhirnya terakhir dia buat masjid sendiri, dan kemudian kajian yang hampir setiap malam, setiap pekan di masjid itu. Ini adalah harta yang barokah dan usia yang barokah. Nah, coba kalau kita tidak mampu seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Lembaga-lembaga kebaikan, lembaga-lembaga Islam, masjid yang membutuhkan, maka selama itu terbuka, berikan harta kita aja Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka simpan di langit harta kita. Simpan harta itu, maka kemudian harta itu akan kembali manfaatnya kepada kita. Kalau kita sudah punya harta yang diwakafkan, kemudian ilmu yang diajarkan, ilmu yang memberikan kebaikan bagi dia dan diajarkan, dan kemudian dia punya anak yang saleh, sudah. Mungkin disitulah kalau dipanggil Allah, ya, kita sudah punya bekal untuk menghadapnya. Fayakunu nas'ul atharu biwujudi dzurriyyati salihah. Maka keberkahan usia itu dengan adanya keluarga anak yang saleh dan salihah. Fa idza wassala rahimahu razaqahullahu dzurriyyatan salihatan. Maka bila dia sambung silaturahim, maka dia akan mendapatkan keturunan anak-anak yang saleh dan salihah. Yatad'u lahu ba'da mauti fa ka'annahu hayyun la yamut. Seperti masih hidup, tidak meninggal dunia. Baik, ikhwafillah, inilah hadis yang kita baca pada pagi ini, bahwa barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya oleh Allah tabaraka wa taala dan dipanjangkan umurnya, maksudnya ada 3. Yang pertama, diberkahi usianya. Yang kedua, memang Allah panjangkan usianya. Yang ketiga, Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya, ya, ingatan yang indah dan sebutan yang bagus bagi orang yang ditinggalnya.
disebut-sebut namanya, diingat-ingat kebaikannya, disanjung-sanjung akhlaknya dan kesantunannya. Semua itu adalah bagian daripada an-nas'u fi ajali atau fi athari, bentuk daripada Allah panjangkan umur seseorang itu. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan dari pembahasan hadis kita? Tidak ada, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara